kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Nurul Muslimin, panggilannya Uung gitu, biasa dipanggil begitu. Kenal dengan Pak Yogi ketika ada event Jivina, Jogja International Furniture and Craft Fair di Jogja, yang sudah ke-6 kali kalau nggak salah. Saya lahir di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Kemudian SMP di Kudus, SMA di SMA 1 Semarang, kemudian kuliah di Jogja, dan sekarang menetap di sini. Sejak 2002 saya di Asmindo, Asosiasi Industri Mebel Jogja, kemudian pernah terlibat di beberapa event IFINA yang di Jakarta, International Furniture and Craft Fair di Jakarta, kemudian di Jivina, kemudian di Jogja Export Expo, dan beberapa event lainnya, termasuk beberapa event konser musik dan pameran lukisan gitu. Termasuk mungkin teman-teman kakak kelas Anda, teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua bisa melihat profil saya di buku Bikin Film Yuk. Itu buku saya, itu ada profil saya. Saya juga ada aktivitas di bidang perfilman. Terima kasih. Mata kuliah yang saya pegang, manajemen event. Di sini ada ketua kelasnya enggak, teman-teman? Ada, Pak. Siapa? Saya. Siapa ini? Yuda, Pak. Oh, Yuda. Oke. Oke, nanti Yuda setiap kali pertemuan mungkin merangkum absensinya ya. Jadi untuk di-report ke saya mungkin akhir pertemuan besok kalau sudah mata kuliah ini selesai gitu untuk bahan penilaian. Sebelum kita mulai, mungkin saya tanyakan dulu, yang benar event atau event? Ada yang tahu nggak? Event mungkin. Ya, ada yang tahu mungkin selain siapa ini tadi? Ucapan, Pak. Event ya. Oke. Kalau saya lebih sering dengarnya itu event gitu. Oke. Ada pendapat lain mungkin? Ada pendapat lain? Yang benar, Sama Pak, event. iya betul. Cuman pengucapan kita sering mendengar event. Ya, jadi yang benar itu event, ya. Kalau event beda. Jadi kita belajar di dunia akademis mestinya berangkat dari hal-hal yang benar secara akademis begitu. Mata kuliah hari ini kita di bab tentang konsep event ya. Saya saya share dulu materinya. Teman-teman mungkin ada yang pernah terlibat di kepanitiaan atau event organizer gitu? Ada yang pernah terlibat mungkin? Di kampus, di sekolah, di kampung? Iya Pak, pernah Pak. Di event apa?
di kampus karena saya masuk di organisasi BEM. Ini Saya masuk ke panitiaan. Alivia ya? Iya. Oke. Iya, Alivia. Maaf Pak, sedikit ramai. Event apa yang pernah terlibat? Mungkin sejauh ini yang paling ribet kemarin di BEM itu paling besar itu pemilihan duta kampus, Pak. Oh. Oke, sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Oke, event konsep. Sekarang pengertian event konsep ya. Jadi konsep acara secara bahasa begitu. Kemudian kalau secara istilahnya adalah ide atau gagasan dasar tentang suatu acara atau event yang menjadi acuan berjalannya acara tersebut. Jadi sebuah event organizer itu ketika mau membuat acara, membuat kegiatan, itu step-stepnya pertama kali menyusun konsep gitu. Jadi ini konsepnya apa, kegiatannya bagaimana, bentuknya seperti apa, yang terlibat siapa, manfaatnya apa, bla 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 begitu. Nah, sebelum menjadi proposal itu biasa yang saya lakukan gitu di event-event baik kecil atau besar itu biasanya hanya beberapa orang yang menjadi konseptor. Jadi mungkin paling 3 orang, maksimal 4 orang, 5 orang lah itu. Jadi sebuah event disusun, misalnya membuat acara pameran furniture gitu, pameran furniture. Nah, dari 3 orang tersebut yang terlibat di pembuatan konsep itu biasanya brainstorming dulu, didiskusikan, hanya melibatkan sedikit orang memang, kalau terlalu banyak menjadi ribet gitu. Jadi event organizer yang profesional itu tetap menerapkan prinsip ekonomi bahwa setiap kegiatan harus dilakukan secara efektif, kemudian tepat sasaran, dan efisien. Itu prinsipnya. Karena event organizer seperti halnya company atau perusahaan yang mempunyai orientasi bisnis itu harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Nah, dari 3 orang atau 2 orang atau sedikit orang konseptor itu menyusun rencana dan dibahas beberapa poin gitu ya, beberapa poin acara itu. Mulai dari acara itu latar belakangnya apa, kenapa ada ide acara itu gitu kan. Kenapa muncul ide pameran ini, kita coba simulasi terjadinya sebuah event pameran mebel atau furniture. Nah, biasanya di asosiasi, ini dari sisi praktisi gitu, teman-teman asosiasi mebel ada kegelisahan atau mungkin mau meningkatkan penjualan atau apa itu, kemudian berkumpul di asosiasi dan dibahas. Ini menjadi domainnya divisi promosi biasanya di asosiasi mebel. Nah, divisi promosi itu membuat konsep untuk mempromosikan produk-produk furniture anggota asosiasi, maka kita mengadakan pameran atau eksibisi furniture gitu. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti eksibisi biasa atau mungkin ada hal yang lebih kreatif lagi. Kemudian pola penjualannya bagaimana, apalagi sekarang ada banyak
pola-pola online, penjualan atau transaksi-transaksi online, itu secara teknisnya disimulasikan seperti apa, kemudian bikin kegiatan-kegiatan pendukung apa yang mungkin bisa menarik pengunjung seperti apa gitu kan, itu juga harus masuk dalam konsep. Kemudian targetnya siapa, tema dari exhibition itu apa gitu, temanya kita mau mengambil apa gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya baru-baru ini Asmindo, Asosiasi Industri Mebel, khususnya di DIY itu bikin acara JRM, Jogja Recovery Market. Nah, sudah terlihat dari label eventnya. Jadi karena memang pada masa pandemi ini butuh hal yang bergerak, bisnis-bisnis banyak yang terkena efek pandemi, maka kemudian termasuk di bidang furniture itu juga terkena gitu. Karena pembeli juga otomatis drop, menurun, dan kemudian atas inisiasi dari asosiasi membuat acara namanya Jogja Recovery Market, dan itu memang mempunyai misi bagaimana ada usaha recovery dari teman-teman pengusaha mebel, karena saya sendiri ngedrop di angka 70-80% selama pandemi gitu, dan itu sangat berarti, apalagi teman-teman yang mempunyai karyawan banyak gitu, bisa ratusan bahkan mungkin 1000 misalnya, atau mungkin di atas itu sangat terpukul. Karena apa? Otomatis cash flow-nya sangat terhambat itu. Maka kemudian dibentuklah asosiasi ini, gunanya untuk bagaimana menghimpun kekuatan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan sama, bidang yang sama, sehingga dengan bersama-sama itu bisa lebih ringan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi gitu. Nah, kemudian kita ambil contoh Jogja Recovery Market itu lokasinya di mall gitu, dan ada semacam kerjasama dengan mall itu, Sleman City Hall kalau nggak salah, di Yogyakarta, dan ini ada jalinan simbiosis mutualisme karena sama-sama menguntungkan, maka kemudian ada kerjasama gitu. Mall juga butuh pengunjung, kemudian event organizer juga butuh pengunjung dan butuh penjualan juga gitu. Nah, kemudian siapa yang membuat konsep acara atau event konsep? Nah, penggagas acara event itu bisa pemilik event, bisa personal atau lembaga. Kemudian yang nomor 2 profesional atau event organizer. Jadi begini, saya jelaskan. Event organizer itu bisa, kalau secara profesional itu menjadi sebuah company sendiri. Jadi bisa menjadi sebuah perusahaan sendiri, event organizer gitu. Dan event organizer bisa melakukan kegiatan atas idenya sendiri, event untuk dirinya sendiri, konsepnya juga dari event organizer tersebut, atau dia melakukan kegiatan hasil inisiasi atau hasil konsep dari orang lain. Nah, ini konsep event itu bisa jadi muncul dari internal event organizer atau mungkin dari pemilik event. Misalnya begini, ada event organizer sebuah company, kemudian ada perusahaan besar, perusahaan
besar yang skupnya Indonesia mungkin internasional mungkin, dan dia otomatis untuk membuat event, misalnya dia mempunyai ide untuk bikin ulang tahun perusahaan tersebut. Nah, ide itu mungkin akan sangat kesulitan ketika akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, karena SDM-nya butuh banyak, butuh orang kreatif, butuh mempersiapkan acaranya, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diserahkan kepada event organizer secara profesional. Nah, lebih mudahnya kayak wedding organizer misalnya, itu juga event organizer sama saja, dan sebuah company event organizer hanya menerima job atau order gitu. Jadi kami mempunyai acara ini, konsepnya seperti ini. Nah, nanti yang menerjemahkan dari event organizer tersebut. Nah, konteksnya misalnya perusahaan besar atau sebuah perusahaan mau bikin ulang tahun juga begitu, bisa menawarkan konsep atau acara itu kepada IO profesional. Jadi bisa ditawarkan, kemudian di situ ada tawar-menawar, pembuatan konsepnya seperti apa dilakukan oleh pemilik event atau event organizer profesional, itu terserah mereka yang bikin begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kepanitiaan? Panitia itu sebetulnya juga event organizer, cuman memang sifatnya ad hoc, sifatnya sementara. Misalnya panitia 17 Agustus kayak gitu. Itu juga substansinya dia juga event organizer, cuman memang sifatnya sementara, hanya untuk momen-momen tertentu. Tapi kalau event organizer sebagai sebuah company, sebagai sebuah perusahaan, itu dia memang dibikin sebuah perusahaan yang memang tujuannya untuk bikin acara atau kegiatan yang dilakukan dia sendiri atau mungkin menerima order dari company yang lain kan gitu. Itu tentang event organizer. Kemudian mengapa konsep acara atau event konsep harus dibuat? Tanpa ada konsep itu nanti ya kita mau ngapain gitu. Karena sumbernya adalah konsep itu sendiri. Jadi sebelum dibikin sebuah proposal, proposal kegiatan, mungkin pada materi yang akan datang kita akan lebih bahas lebih detail tentang proposal kegiatan. Nah, sebelum dibikin proposal itu harus ada konsep dulu. Jadi mungkin kalau bahasa simpelnya adalah draft gitu. Jadi dari 2-3 orang konseptor untuk bikin acara, dia berembuk, kemudian menganalisa bla 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 dan lain sebagainya, disimulasikan, dibahas konsepnya seperti apa gitu. Misalnya dalam konteks wedding organizer, oh ini mau bikin garden wedding misalnya gitu. Nah, otomatis lokasinya juga menyesuaikan. Lokasinya harus di garden. Kemudian mau dari branding color yang mau ditampilkan atau yang dimunculkan apa? Misalnya pernikahan di bulan Agustus misalnya. Kemudian branding colornya itu merah putih. Ya sudah, mulai dekorasinya, bahkan mungkin baju pengantinnya merah putih, bla bla bla, itu sangat mungkin gitu. Nah, itu yang masuk dalam wilayah konsep. Jadi sebelum kita masuk dalam pembuatan proposal, itu harus digodok di wilayah konsep dulu. Sifatnya draft proposal gitu. Nah, mengapa konsep acara event konsep harus dibuat? Karena memang
kegiatan itu membutuhkan acuan. Jadi misalnya kita mau bikin acara seperti yang saya ceritakan tadi, ada event wedding, kemudian konsepnya merah putih karena di bulan Agustus, coloringnya juga merah putih. Nah, otomatis semua kegiatan dan simbol-simbol yang muncul di event itu otomatis harus sesuai dengan konsepnya, tentang warnanya, tentang bentuknya mungkin, bla 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 misalnya. Misalnya dekorasinya dibikin Garuda Pancasila misalnya, itu kita bebas saja. Jadi biasanya memang praktisi seperti saya itu bikin event itu yang harus ada semacam terobosan gitu, breakthrough gitu. Jadi misalnya bikin dulu saya pernah bikin terlibat di acara HUT TNI gitu. HUT TNI melibatkan 1.000 TNI menari di lapangan alun-alun Yogyakarta. Ulang tahun TNI misalnya gitu. Dengan tarian apa? Tarian tradisional, kemudian melibatkan ada pemeran Diponegoro yang naik kuda misalnya gitu. Nah, kemudian pas acara itu ada pesawat dari Angkatan Udara itu lewat di atas alun-alun gitu dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah konsep yang bagaimana kita bikin sebuah acara atau kegiatan itu sangat menarik dan lebih mempunyai nilai gitu. Konsepnya seperti apa, tujuannya apa, itu orang melihat itu wah unik gitu. Itu yang bagi teman-teman kreatif di event organizer itu ketika selesai acara itu menjadi sangat puas gitu dengan kegiatan yang kita adakan.